melihat perkembangan terakhir bahwa Ridwan Kamil akan melakukan rekonvensi senilai 105 miliar itu, ya kami tidak bisa berkata-kata ya, memang itu haknya beliau. Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh pihak LM sangat keterlaluan. Karena memang dari segi rasio saja hubungan hukum aja mungkin nggak ketemu. Ya, apa yang sudah diperbuat ini sudah menjadi kenyataan bahwa ada kerugian yang diderita oleh pihak RK. Makanya dengan demikian kita berdua mengamini ya, sebetulnya yang sangat dirugikan dalam perkara ini adalah ya, Pak RK. Oke, tapi kan dari pihak RK sendiri akan menggugat balik yang berupa nominalnya lumayan nih, ya kan? Mungkin Kayu, lumayan, iya, banyak itu. Iya, gimana mungkin Kayu menanggapinya RK yang akan menggugat balik Lisa sendiri? Ya, coba mending kemarin langsung nggak usah bariatriks deh. Dagingnya dikiloin gitu, siapa tahu dapat 105 Itu, ya kan semua kan ada yang namanya sebab akibat ya. Jadi apa yang diperbuat pasti kan ada respon dari seseorang yang dia telah mencemarkan nama baiknya. Dalam kosakata kan seperti itu kejadiannya. Jadi di sini aku bilang bahwasannya ya itu wajar-wajar aja. Semua orang kan warga Indonesia itu berhak untuk menuntut apapun kerugian materi dan imaterial. Tapi apakah itu masuk di akal atau tidak, itu aja sih. Benar nggak sih? Yang jelas dari akal sehat, kemudian dari hubungan hukumnya, itulah yang sebetulnya akan menyampaikan mereka terhadap apa yang diinginkan oleh para pihak. Nah, tapi dari Ayu sendiri sudah bilang dari awal bahwa sebetulnya apa yang diinginkan oleh pihak LM ini terlalu mustahil. Lebih baik harusnya ngomong baik-baik dan tidak ya membuat gaduh sehingga merugikan pihak RK lebih jauh. Nah, tapi ini kan makin ya, sampai bilang jargon apa? yang kemarin Anino, simpan dia. Itu. Oh, itu jargonnya LM ya. Kalau aku jargonnya Anino, entrepreneur yes. Itu aja. menurutnya gimana sih? Iya, makin jadi nggak apa-apa. Mungkin dia pengen jadi artis ya. Nah, kalau saya sudah ada di sana dari zaman dulu ya. Jadi sekarang mau bisnis aja. Ngajar 105 miliar itu udah pas nggak sih untuk Kita kan nggak tahu kerugiannya berapa beneran gitu. Apakah beneran segitu? Apakah bukan? Nggak tahu. Jadi aku nggak bisa ngomong dari pihak aku pas atau tidak. Tapi kalau dari menurut aku dari awal masuknya LM di PN Bandung itu dengan dia minta 16 miliar dan lain-lain, menurut aku itu juga tidak masuk di akal aku. Karena apa? Tes DNA saja belum sudah Ya, minta pertanggungjawaban gitu, menuntut ya. Menuntut kan rasanya nggak adil aja gitu. Kecuali sudah DNA, sudah benar, ini anaknya atau segala macam, ya wajar. Kita berapapun kan gitu. Yang jelas memang kami sangat berterima kasih dengan pihak Barreskrim ya, karena memang yang apa yang dilakukan oleh kepolisian Makassar Besar itu sudah sangat baik. Artinya tahapannya cepat, ya cuman memang dalam proses dia karena kasusnya nggak cuma satu, artinya memang menunggu giliran bahwa perkara ini akan dinaikkan ada tersangkanya atau tidak. Karena memang bisa kita cermati ya, kalau kita dari sisi praktisi hukum, kita lihat ya, sebetulnya memang ada nggak yang benar-benar menghubungkan antara LM dan
RK. Betul. Ada nggak sebetulnya? Betul. Nah itu yang sebetulnya tanpa perlu mencek ada DNA atau tidak, itu cukup membuktikan bahwa memang ada niat jahat nggak di balik itu. Nah ini yang sangat menarik. Klien saya, Ayu Aulia, sudah menegaskan dari awal bahwa dengan bukti-bukti yang clear bahwa sebetulnya hubungan hukumnya ini sangat-sangatlah jauh apa yang diklaim oleh LM, karena ini macam skincare overclaim ini. Overclaim ya. Kalau overclaim ini kan kadang-kadang dia agak sulit ya kita menerimanya ya. Makanya Ayu Aulia ini menegaskan posisi yang benar begini loh. Nah makanya ketika ada rekompensi yang akan dilakukan oleh pihak Ridwan Kamil senilai 105 miliar, saya yakin pasti pihak Bapak RK akan melibatkan klien saya sebagai saksinya. Karena kenapa? Dia klien saya yang benar-benar melihat, mendengar dan merasakan langsung kejadiannya waktu memang ada yang dianggap ada hubungan itu. Dari pihak awalnya kan dari LM sendiri menggugat RK 19, akhirnya LM itu menggugat balik ya dengan angka yang ditambah 4. Ya kan? Kalau melihat dari posisi itu, apakah LM itu menyatakan yang meyakinkan bukan anaknya dan akhirnya digugat balik? Bisa jadi kayak mungkin menurut aku nih ya, dari segi mungkin nggak akan bisa dibayar 105 miliar kan dia aja nipu, dugaan nipu, diduga nipu pihak dan endorse belum di upload, gimana caranya untuk menyelesaikan 105 miliar itu, sedangkan yang 1 juta 2 juta aja. Ya, tapi menurut saya memang itu saya kembalikan dari valuasi yang dirasakan oleh pihak Ridwan Kamil. Nilai nama baik itu memang intangible, tidak bisa diukur. Nah, tapi menurut saya nilai kerugian yang sudah ditimbulkan akibat kegaduhan ini lebih dari 105 miliar. Ya, karena klien saya udah berteriak-teriak, ini nggak benar nih. Dari awal udah nggak pas. Tapi kok masih ngotot dia preskon, dia sampai menggugat, sampai ke ani-ani yes simpen ani-ani no simpenan yes, masya Allah. Artinya ini benar-benar itu aku cewek aja melihatnya agak nggak pas gitu. Artinya yang dipertontonkan ini benar-benar mengarah untuk menjelekkan, dugaannya ya, menjelekkan nama baik Pak Ridwan Kamil. Iya, bahkan kan katanya kan ada sekilas juga lah, ini lah gitu loh. Berarti kan nggak cuma Pak RK sama orang, berarti pernyataan dia yang di awal udah. Loh, kan ini kan lagi proses, berarti ini kan membuktikan bahwasannya tidak adanya intervensi dari orang besar sekalipun mau lapor, bahkan kemarin sudah beri keterangan tambahan kan, berarti sudah 3 kali bahkan. Nah, belum lagi ntar saya kali ini panggil lagi kan. Nah, jadi berarti kan itu adanya pihak Bapak Barreskrim, Mabes Polri yang sama-sama biasa fair, ditelaah dulu, dilihat dulu dan lain-lain gitu loh. Tidak hanya semua langsung jebret, oh ini tersangka. Itu kan berarti adanya intervensi kan gitu. Jadi hukum kita di Indonesia benar-benar fair, Ngikutin prosedural. ikutin aja prosedur. Tapi yang memang mesti dicermati adalah kenapa langkah yang diambil sama dia LM itu bukan pidana, tapi dia menggugat. Ini bisa dipastikan bahwa sebetulnya secara material dia tidak ingin membuktikan bahwa memang ada hubungan. Kalau dia membuktikan ada hubungan, dia pasti akan melaporkan secara pidana. Menurut saya, kasih bukti deh gitu. ya, menurut opini saya ya pribadi ya sebagai praktisi hukum, kita melihat strategi yang apa dilakukan sama tim LM ini sangat menarik. Artinya dia mengarah bukan untuk membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara anaknya dengan si RK di pengadilan agama, tapi dia mengarahkan ke perbuatan melawan hukum. Ada kerugian yang timbul akibat
hubungan tersebut. Nah, ini menarik. Artinya tadi saya barusan juga berdiskusi dengan senior saya, Pak Hairudin Masaro. Beliau bilang, apakah ada hubungan antara LM sama RK? Sepihak diklaim ada hubungan badan katanya 3 hari 2 malam 1 kali. Itu Katanya. pernyataan sepihak dari Tapi buktinya LM. mana? Nah, itulah yang nanti di pokok perkara di PN Bandung ya. Itu akan dibuktikan apakah betul memang ada nggak hubungan badan itu yang 3 hari 2 malam cuma 1 kali hubungannya. Nah, itu Katanya dia. diduga ya, makanya Juga beliau ngomong begitu kan. ngomong begitu. Tapi di ininya yuk, di wawancaranya dia kan jelas itu. Iya, 3 hari 2 iya, malam iya, cuma iya. 1 kali. Dan hanya oleh Bapak RK seorang. Dan hanya Bapak RK seorang, tidak ada orang lain sebelum-sebelumnya. Biasa, padahal itu kali kan bentar Fakta lagi. itu. Bentar lagi aku jemput loh. Akhirnya kali itu. Hari Minggu ketemu. Ya kebetulan ini apa namanya, Kisi-kisi. klien saya itu kenal sama yang namanya R, bukan RK ya. Bukan RK ya? Bukan R yang satu lagi juga. Bukan tapi, R pacar aku. Ya. Yang satu lagi juga nih. Tapi R yang R yang mana nih? Nah, gitu. Ada Itu pada kemungkinan- bertanya-tanya nih. Kemungkinan besar kita akan ke sana untuk ya menyambut ya. Sebetulnya faktanya ini Nanti kalian akan tahu lah hari Minggu faktanya seperti apa. Jadi karena kita nggak usah ngomong terlalu banyak, pokoknya di hari Minggu kita akan menjemput. Ini kan Desi sama lawyernya komunikasi dengan gugatan ini, tahu dari lawyernya atau sering komunikasi sama lawyernya RK sendiri? Kamu sering ya? Nggak terlalu. Enggak, hanya beberapa kali aja. Kita independen aja sih ya. Independen karena memang ingin menegakkan keadilan yang dimana ani-ani yes kesempatan apa kebalik. terbalik. Kalau dia kayaknya harus begitu deh, dugaan. Cuman yang jelas memang di dalam perkara ini klien saya secara tidak langsung menguak tabir dari keseluruhan fakta dari Dunia per ani-anian. sedemikian itu. Walaupun memang Walaupun saya bisa- sudah tobat. Gitu. artinya gini loh, klien saya ini dirugikan dalam arti sampai dituduh macam-macam, Iya. bahwa dia punya hubungan dengan Iya, benar. apa namanya Bapak RK, bahwa dia yang menjembatani, dia juga dibilang mami. Nah, itu fakta-fakta yang nggak bisa dibantah bahwa memang ada dugaan-dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak LM. Tapi terus terang klien saya tidak mau ke sana karena intinya apa yang sudah ditebarkan LM akan diterima dia sendiri. Ya aku percaya untuk tabur aja sih. Apa yang dia tabur itu yang dia. Sekarang biarkanlah dia senyum dulu ya. Kita lihat nanti. Kan masih ada laporannya. Masih Ya, berjalan. masih berjalan laporannya. Haji mumpung nggak apa-apa kan butuh duit. Ya kan. Gitu. Kalau kita kan udah ada duit ya. Gue alhamdulillah ya. Yang jelas memang pada faktanya dia harus memberikan yang sejujur-jujurnya. Karena kenapa? Mata ribuan netizen Indonesia melihat bahwa apakah yang dilakukan oleh LM ini sedesperate itukah? Ya. Dunia itu sekejam itukah? Setuju. Sehingga dia harus membawa anaknya Ya. dipertontonkan di muka publik, dijual kemana-mana untuk meminta belas kasihan orang lain. Ya sedangkan aku loh mau punya anak sulit sekali gitu. Maksudnya kayak menurut aku tuh bilang sama abang, nah dia nih ya kita sempat tiktok ya, bilang bang, kok bisa ya ada orang bawa anak kecil yang minta apa nanti masa depannya bagaimana? Padahal di sini aku pengen banget punya anak susah banget loh. Karena satu dan lain, nah, apalagi nanti kita kewakil ya. Kayak hari Minggu itu nanti persiapannya apakah nanti akan Tumpeng tumpeng kan pasti Oh, ada tumpungan? ada tumpeng. Oh iya, mungkin hari Minggu teman-teman juga bisa ya bergabung lagi ya, karena memang ya mungkin ada komunikasi baik dengan pihak R yang R bukan R, Ya. R pacarku ya, Ya. atau mantanku ya. Ini R untuk yang lain. melegakan ini fakta yang sebenar-benarnya. Ya akhirnya jadi lurus. Ntar aku belok.
karena dia juga sudah mengajukan gugatan intervensi Intervensi. terhadap gugatan perbuatan melawan Iya, hukum. kemarin ada wartawan yang Ya, nanya kamu, ada yang nanya kamu belum. wawancara. Ya, gugatan intervensi ini menarik karena kenapa? Ini dianggap bahwa alias Rivalino punya hubungan hukum terhadap ya. LM. Nah, hal ini dibenarkan karena memang kalau memang ceritanya sedemikian faktanya didukung dengan saksi-saksi, kemudian klien saya memang saksi yang ada di tempat, Dan menginvestigasi sendiri, saya dijemput. ya makanya fakta ini nggak bisa dibantah. Jadi ketika gugatan perbuatan melawan hukum ini berjalan dari LM ke RK, kalau dia nggak manggil klien saya, itu kesalahan besar. Tapi kalau dia manggil klien saya, kesalahan besar banget karena itu pada faktanya di bawah sumpah akan diterangkan nanti kejadian sebenarnya. Pokoknya apa dengan gericapnya seorang pengacaranya RK itu sudah tepat ya, menggugat lagi seorang musisi sendiri. Karena memang itu adalah hak dari para pihak ya. Ketika memang ada gugatan, dia bisa menggugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu artinya gugat balik. Apa yang menjadikan pokok perkara, kalau nggak pas, dia bisa balik, dimintakan pertanggungjawaban. Kalau bicara gugatan sebenarnya pentingan anak kasasi ya, gimana Pak? Ya kan, masih ada pidananya juga lagi jalan. Jadi sabar dong, yang mana duluan, yang mana duluan, yang mana nih? Ya, sangat menarik karena kenapa? Pertanyaannya ada, apakah gugatan perdata akan menghentikan Tidak, laporan polisi? tidak. Itu faktanya ya kan. Nah, ini kita kembalikan lagi Yang ke mana duluan soalnya? pihak kepolisian. Karena kalau memang pada faktanya ini bukan tentang kepemilikan, yang didahulukan adalah pidananya. Tapi kalau ini soal kepemilikan, diuji dulu kepemilikannya pihaknya. Nah itu menurut tafsirnya dari Mahkamah Agung gitu. Tapi kan pasal 52 juga yang posisi Iya, betul. pidananya duluan kan? Baru si perdatanya. Udah cukup? Jadi jangan kejar-kejar aku lagi dong itu nanya yang bukan intervensi, aku nggak ngerti. Biarkan Bang Herdian aja kalau itu. Kalau untuk hukum-hukum, kalau aku yang tanya yang lain-lain yang seru-seru gitu, jargon-jargonnya dia kayak. Yang jelas pasti kalau Rivalino jadi pihak di intervensi, Ayu juga akan jadi saksi. Iya. Mau nggak mau, karena kenapa? Saya bilang, Ayu Ayu, kan iya, Ayu ini benar-benar perannya sentral karena memang pada kejadian itu dia hadir. Makanya sebelumnya dia ini udah ngasih tahu pihak LM, jangan overclaim lo, tolonglah ini yang pas aja gitu loh. Buat polisi saja susah kalau gugat 100% mahal ya Pak. Saya rasa Nah, iya itu. tambah repot deh kalau gitu. Tambah repot, saya gimana ya, nyari di mana itu bulu ketek siapa ya? Oke. Itu aja, makasih banyak semuanya teman-teman. Pokoknya sampai hari Minggu. Siap, Pak.